Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah kasih kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk hadir di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini jadi sebab bagi kita untuk husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita buka pengajian ini dengan terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihil kiram, summa ila arwahi mu'alif hadzal kitab Syekh Al-Imam Abu Suja, summa ila Syekh Dib Al-Bughah Mustafa Dib Al-Bughah, summa ila masyayikhina wa asatizatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pasal selanjutnya adalah wal khulu'u. Khulu' ini gugatan cerai. Kata Profesor Dib Al-Bughah, Syekh Dib Al-Bughah mengatakan huwa fil lugha an-naz'u. Khulu' itu menurut bahasa adalah an-naz'u. An-naz'u itu mencabut, gitu. Sumia bizalika li anna kullan min zawjaini kal libasil li akhar. Disebutkan demikian karena suami istri itu seperti pakaian bagi pasangannya. Yasturuhu wa ya'sumuhu minal wuqu'i fil fahisyah, yang mana pasangannya menutupi, menjaganya jatuh pada perbuatan yang terlarang. Atau fahisyah itu perbuatan yang sifatnya zina, gitu. Sebagaimana firman Allah, hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun, gitu ya. Mereka, para istri-istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi para istri-istrimu, gitu. Nah, disebut istri-istri karena lahunna. Hunna itu jamak untuk perempuan, gitu. Nah, sementara menurut syara adalah firqah baina zaujaini, atau berpisahnya antara suami dan istri bi'iwadin maksudin, dengan ganti rugi yang dimaksud, gitu. Yang mana lafadz daripada khulu' itu bisa dengan bilafzi tolak au khul'i. Lafadznya adalah lafadz firqah, itu bisa dengan ucapan kata talak kepada istri atau kata khulu'. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya khala'tuki ala kadza, aku khulu' kamu dengan imbalan ini, gitu. Kembalikan misalnya apa maharnya. Au tolaktuki ala kaza, atau aku ceraikan kamu dengan imbalan, gitu. Jadi ada ganti rugi, Lalu istri mengatakan qabiltu, ya sudah aku terima itu, gitu. Jadi ketika suami bilang kalau begitu kamu saya ceraikan, dengan mengembalikan
12 gram mahar yang pernah aku beri gitu. Nah, lalu istri bilang, ya sudah, aku terima. Kenapa? Ya sudah, setelah diambil, lalu kamu jatuhkan talak ke dia. Aku talak kamu, gitu. Dengan imbalan itu, maka dengan sendirinya jatuh khulu, gitu. Jadi talak bain. Dia langsung talak bain, sehingga dia tidak bisa dirujuk. Kalaupun aku suka ulang, maka harus dengan binikahin jadidin, dengan nikah yang baru, gitu. Jaizun, jadi khulu itu hukumnya adalah jaiz, boleh, ala iwadin maklumin, dengan ganti rugi yang diketahui, berapa yang mau dipakai untuk menebus, si istri menebus khulunya. Jadi istri itu menebus khulunya, gitu. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229, wala yahillul lakum, dan tidak halal bagi kalian, antakhuzu mimma ataitumuhunna syai'an, engkau mengambil apa yang dulu pernah engkau berikan kepada istri-istrimu itu, illa ayakhaffa ala yukima hududallah, kecuali keduanya, suami istri ini, khawatir. Berarti ini sudah pada puncak persoalan yang sangat luar biasa, sehingga dia memiliki sebuah kekhawatiran alla yukima hududallah, untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Allah. Jadi Syekh Mustafa Dib Al-Bugho mengatakan kata khauf di situ, di ayat itu adalah jaryu ala ghalib. Maksudnya diberlakukan kepada sesuatu yang sifatnya berlebih. Jadi karena sudah khawatir ini akan tidak bisa lagi menegakkan ketentuan-ketentuan Allah dalam rumah tangga berupa hak dan kewajiban, maka fa in khiftum ala yuqima hududallah, jika kamu khawatir tidak mampu menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, pasangan suami istri itu, fima iftadat bih, pada apa yang kemudian si istri itu menebusnya. Jadi istri itu menebus khulu'nya. Jadi kalau kemudian khawatir ada yang terzolimi dari kedua belah pihak, lalu istri ingin berpisah, maka jalan yang ditempuh oleh istri adalah khulu', dengan cara mengembalikan maharnya, gitu. Kan tadinya kita tidak boleh mengambil mahar itu, ya, di ayat ini disebutkan tidak boleh. Tapi kalau istri menjadikan itu sebagai sebuah tebusan atas talak yang nanti dia minta, maka itu boleh untuk diambil. Khulu ini gugatan istri terhadap. Iya. Jadi khulu itu adalah gugatan istri kepada suami. Warawah, meriwayatkan Al-Bukhari an Ibnu Abbas. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, ana imra'atan Sabit bin Qais atat an-nabiyya faqalat ya Rasulullah. Istri Sabit bin Qais datang, istrinya datang kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sabitun bin Qais ma'atabu alaihi fi khalqih. Sabit bin Qais, aku tidak mencelah akhlaknya, wala dini, dan tidak pula agamanya, walakini akrahul kufra, tetapi aku benci akan jatuh pada sebab-sebab yang membuat aku kufur fil islami, tentang Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturidinna alaihi hiqatahu. Hiqatuhu, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya Zaid bin Qais, Sabit bin Qais? Qalat, istrinya berkata, "Naam ya Rasulullah." Faqala Rasulullah, "Iqbal hadiqata wa talaqha tatliqatan." Nah, gitu. Dia bilang Pak Qais,
terimalah kebun itu dan ceraikan dia dengan talak satu. Tapi talak satu itu di sini adalah talak bain karena gugatan cerai dari istri. Jadi hakim itu sebenarnya hakim itu dia dalam kasus gugatan khulu macam ini, yang konteksnya ini, itu bukan dia yang menjatuhkan talak, tetapi dia memerintahkan kepada suaminya untuk menjatuhkan talak. Begitu. Memerintahkan istri mengembalikan mahar. Ya, dan memerintahkan istri untuk mengembalikan maharnya. Gitu. Baru laki-laki menjatuhkan talak. Nah, yang jatuh itu kalau dalam proses itu namanya talak bain. Talak bain. Yang konsekuensinya talak bain ini tidak bisa dirujuk oleh suami. Karena prosesnya adalah khulu. Kalau talak nanti akan jelaskan di depan, talak itu prosesnya dari suami kepada istri. Gitu. Ini istri kepada kembali dengan pernikahan yang baru kayak itu. Karena ini nih. Watamliku. Jadi tunggu. Nama istrinya Sabit bin Qais tadi adalah wa ismuha Jamilah binti Abdillah bin Abi ibnu Salul. Namanya adalah Jamilah binti Abdillah bin Abi ibni Salul. Gitu. Wa tamliku bihi al-mar'atu nafsaha. Kalau terjadi khulu, maka istri memiliki hak terhadap dirinya. Artinya dia tidak bisa dirujuk. Wala raja'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid. Dan suami tidak boleh merujuk kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Mahar baru ulang. Ya, gitu. Kenapa istri yang memiliki terhadap dirinya? Kan kalau talak, sekali lagi talak yang memiliki hak kepemilikan suami kepada istri itu tidak putus. Sehingga ketika masa iddah belum selesai, suami boleh kembali. Gitu. Ayla yabqa li zauji 'alaiha sultanun. Yakni suami tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap istrinya. Gitu. Ketika sudah jatuh talak bain tadi atau hasil gugatan khulu tadi. Li'annal khul'a talaqun bainun, karena khulu itu adalah tolak bain. Jadi tidak bisa dirujuk oleh suami gitu. Kecuali wala raja'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid. Tidak ada rujuk bagi suami atas istri yang dikhulu tadi kecuali nikah baru. Dan dua baku suka ulang. Pengen kembali, maka harus nikah baru. Nikah baru. Nah, bagaimana dengan tidak ada persoalan? Ini kan secara fikih ini selesai ini. Secara fikih tidak ada persoalan apa-apa, istri bisa saja melakukan proses khulu ini. Tapi dia kena hukum. Hukumnya sah secara fikih tetapi makruh. Sah tetapi makruh. Ada hadis, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqa min ghairi ba'sin faharramun 'alaiha raihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya, meminta diceraikan oleh suaminya dengan tanpa alasan, karena si istri sudah suka kepada pria lain misalnya, lalu dia minta cerai tanpa alasan, suami masih menunaikan kewajibannya, begitu, maka diharamkan kepadanya bau surga. Gitu. Bagi istri yang meminta cerai kepada suami tanpa ada alasan syar'i, alasan yang dibenarkan. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau keduanya mau rujuk, maka harus nikah baru. Wa yajuzu al-khul'u fi tuhri wa fil haidi. Hulu itu
sah dilakukan dalam keadaan suci dan dalam keadaan haid. Bedakan kalau cerai. Cerai itu, talak itu ada namanya talak bid'i, yaitu talak yang haram hukumnya tetapi sah terjadi, haram tetapi jatuh talaknya, yaitu istri lagi dalam keadaan haid. Istri dalam keadaan haid lalu dijatuhkan talak. Itu talak bid'i namanya. Haram hukumnya, tapi sah. Kalau talak sunni itu gimana? Yang sunnahnya itu gimana? Dia baru habis haid, belum digauli, dijatuhkan talak. Maka itu dia boleh langsung kawin. Kamu punya hak untuk kamu punya hak untuk rujuk. Tetapi kalau istri tidak menunggu, dia boleh langsung. Ya, karena rahimnya apa? Suci. Nah, itu talak sunni namanya. Kalau talak bid'i, yaitu istri dalam keadaan haid lalu dijatuhkan talak. Haram hukumnya tapi sah. Haram tapi sah. Talaknya sah. Wala yalhaqqu al-mukhtala'ata at-talaqu. Kemudian istri yang melakukan hulu ini tidak kena padanya talak. Jadi misalnya si istri ini lagi sudah mengajukan hulu, sudah diiyakan, lalu kita jatuhkan talak ke dia. Tidak bisa. Karena kan konsekuensi talak itu hak kembali, hak rujuk ada kepada suami. Kalau hulu, hak rujuk itu ada kepada istri, itu pun binikahin jadid atau biakdin jadid, dengan nikah yang baru, akad yang baru. Ya, tapi kalau kemudian talak selama 3 kali masa suci belum selesai, suami kan berhak untuk kembali. Ya, untuk rujuk. Sudah, satu pasal lagi. Atau itu juga, nanti pasal selanjutnya kita akan menjelaskan tentang talak. Talak ini ada 2 macam, ada talak sharih dan talak kinayah, yaitu talak yang diucapkan secara terang-terangan dan talak yang diucapkan dengan cara menyindir. Nah, bahaya ini. Misalnya, pulang dulu kenapa mama. Nah, ini kalau diniatkan cerai bisa jadi itu namanya talak kinayah. Nanti kita bahas pekan depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.